Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Iya, meskipun pembelajaran daring, tapi kita harus tetap semangat ya. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, silakan bagi yang belum melakukan presensi untuk segera melakukan presensi di tautan yang telah Ibu sediakan. Karena keterlambatan presensi bukan menjadi tanggung jawab Ibu ya. Baik, Ibu lihat partisipannya sudah lengkap. Bagi yang belum menyalakan kamera, untuk segera menyalakan kamera karena akan Ibu hitung sebagai poin plus untuk kalian. Kemudian jangan lupa untuk menonaktifkan mikrofon agar tidak terjadi suara yang sumbang. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, kita yel-yel dulu ya biar semangat. Ketika Ibu mengatakan "aku cinta", kalian menjawab bahasa Indonesia. Kemudian ketika Ibu mengatakan bahasa Indonesia, kalian menjawab luar biasa. Paham ya? Oke, kita mulai. Aku cinta bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sepertinya kita semua sudah semangat untuk melakukan pembelajaran pada siang hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai teks fabel. Apakah ada yang tahu apa itu teks fabel? Iya, benar sekali. Teks fabel merupakan cerita dengan tokoh berupa hewan. Nah, tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini, yang pertama, kalian dapat menjelaskan pengertian dari teks fabel. Yang kedua, kalian dapat menentukan ciri-ciri teks fabel. Yang ketiga, kalian dapat menganalisis struktur dan juga unsur dari teks fabel. Dan yang terakhir, kalian dapat menceritakan kembali isi teks fabel yang telah kalian baca dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Oke, kita lanjut pembelajaran tentang teks fabel. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai pengertian, ciri-ciri, struktur, unsur, dan juga contoh dari teks fabel. Nah, yang pertama ada pengertian teks fabel. Teks fabel merupakan cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Nah, dalam teks fabel ini, hewan dapat berpikir, berperilaku, berbicara selayaknya seperti manusia. Nah, kemudian ada ciri-ciri dari teks fabel. Yang pertama bersifat fiksi atau cerita dalam teks fabel merupakan cerita karangan, bukan cerita asli. Nah, yang kedua ada tokoh berupa binatang. 3, tokoh binatang mencerminkan sikap manusia. Nah, meskipun dalam teks fabel ini menggunakan tokoh binatang, tapi binatang ini juga memiliki perilaku seperti manusia. Ada yang baik, ada juga yang buruk. Kemudian yang keempat, cerita memiliki rangkaian peristiwa sebab akibat. Yang kelima, sudut pandang orang ketiga. Nah, dalam teks fabel ini biasanya menggunakan sudut pandang orang ketiga yang ditandai dengan penggunaan kata si dan sang. Nah, biasanya si digunakan untuk si kancil, si rusa, si kura-kura. Kemudian kata sang biasanya digunakan untuk sang raja lebah, sang raja hutan. Nah, seperti itu. Kemudian ciri yang selanjutnya ada ciri bahasa yang digunakan. Yang pertama menggunakan kalimat naratif atau kalimat yang bersifat menceritakan. Kemudian yang kedua menggunakan kalimat langsung. Nah, kalimat langsung ini ditandai dengan penggunaan tanda petik. Jadi apabila kalian menemukan tanda petik atau kalimat yang diapit oleh tanda petik, itu artinya bahwa kalimat itu merupakan kalimat langsung. Kemudian yang ketiga menggunakan kalimat sehari-hari. Nah, ini ragamnya ragam non formal, bukan ragam formal. Kemudian yang terakhir mengandung amanat atau pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca.
kemudian ada struktur dari teks fabel. Yang pertama ada orientasi atau bagian permulaan sebuah cerita. Nah, biasanya pada bagian ini dijelaskan mengenai tokoh-tokoh yang ada dan juga latar yang terjadi, baik latar tempat, latar waktu, maupun latar suasana yang mendukung terjadinya cerita. Kemudian yang kedua ada bagian komplikasi atau bagian klimaks. Nah, mengapa disebut bagian klimaks? Karena pada bagian ini mulai muncul sebuah permasalahan hingga puncak masalah. Kemudian yang ketiga ada resolusi atau bagian pemecahan masalah. Nah, pada bagian ini tokoh dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang mereka hadapi. Kemudian yang keempat ada koda atau bagian akhir cerita. Nah, pada bagian koda ini biasanya penulis menyampaikan amanat yang ingin disampaikan kepada pembaca. Nah, amanat ini bisa disampaikan secara tersirat maupun tersurat. Kemudian ada unsur dari teks fabel. Nah, unsur teks fabel ini juga hampir sama dengan unsur cerita pada umumnya. Ada tema atau ide pokok suatu cerita. Kemudian ada latar, baik latar tempat, latar waktu maupun latar suasana. Kemudian ada tokoh yang berupa hewan tadi seperti yang Ibu jelaskan. Kemudian ada penokohan atau perwatakan. Kemudian ada alur atau jalannya cerita. Lalu ada sudut pandang yang biasanya menggunakan sudut pandang orang ketiga yang ditandai dengan penggunaan kata si dan sang. Kemudian yang terakhir ada amanat yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Oke, yang selanjutnya ada contoh dari teks fabel. Bisa dilihat sendiri, contohnya sudah Ibu paparkan. Nah, itu ada kisah Raja Lebah dan Sesendok Madu, ada anjing dan juga kelinci, ada semut dan jangkrik. Nah, apabila kalian penasaran dengan isi fabel tersebut, bisa kalian cari sendiri ya di internet nanti. Nah, sejauh ini apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, tugas hari ini silahkan kalian cari teks fabel. Boleh dicari dari internet atau dari buku yang kalian baca. Kemudian kalian analisis struktur dan juga unsurnya. Nah, ini diketik dalam bentuk Word. Kemudian teks fabel yang telah kalian dapatkan tadi, kalian ceritakan kembali menggunakan bahasa kalian sendiri dalam bentuk video. Nah, ini kalian bisa membuat video sekreatif mungkin, bisa menggunakan alat peraga, misalkan ingin menceritakan kisah anjing dan kelinci. Nah, kalian bisa menggunakan alat peraga berupa gambar anjing dan juga gambar kelinci. Boleh juga menggunakan boneka jari. Nah, biar lebih maksimal. Terserah sekreatif mungkin kalian. Nah, tugas silahkan kalian kumpulkan di Google Classroom paling lambat tanggal 19 April 2021. Apakah ada pertanyaan? Oh iya, durasi dari video itu bisa 3-5 menit ya. Kemudian tugas yang Word maupun video silahkan diunggah di Google Classroom. Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu tutup ya pembelajaran kita pada siang hari ini. Terima kasih atas partisipasi dari kalian semua. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan selama di rumah. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tutup ya.